Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar Python. Oke, sebelumnya kita sudah banyak ngebahas tentang berbagai modul ya, beserta metode-metode yang tersimpan di dalamnya ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke topik berikutnya ya, yaitu percabangan ya teman-teman. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang sudah mengikuti aku di seri pemrograman dasar C++. Mungkin teman-teman udah tahu percabangan itu kayak gimana, ya kan? Beserta gayanya tuh gimana kalau di C++ ya. Nah, sedangkan di Python itu beda ya, teman-teman. Gayanya tuh beda ya, teman-teman. Tapi konsepnya sama ya, yaitu if then ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, yang belum mengikuti seri pemrograman dasar C++ ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, percabangan tuh kayak gimana, ya kan? Nah, jadi aku jelasin secara singkat ya, teman-teman. Percabangan itu konsepnya tuh if then ya, teman-teman. Maksudnya tuh jika terjadi sesuatu, maka lakukan apa gitu, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi jika kondisinya begini, maka lakukan ini gitu. Jika kondisinya begitu, maka lakukan itu ya. Nah, maksudnya tuh kayak gitu ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai ya dengan variabel dulu ya, ya kan kita siapkan satu variabel, misal variabel A ya di sini ya. Nah, variabel A dengan nilai 5 ya, teman-teman. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, terus ya kan kita akan pakai ya kan if-nya ya kan. Jadi ya kan di C++ ya kan yang kita tahu kan if ya kan. Sintaksnya tuh if sama else gitu kan. Oh ya, satu lagi else if ya kan. Satunya ya kan. Nah, kalau di Python itu sama juga ya, teman-teman, ada if, ada else juga. Tapi yang satunya lagi itu bukan else if ya, teman-teman, tapi elif ya. Nah, seperti ini, elif ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kayak disingkat gitu, ya kan? Nah, jadi secara kata kunci ya, secara kata kunci sebenarnya mirip-mirip aja dengan C++. Jadi yang membedakan itu formatnya ya, teman-teman. Nah, jadi formatnya itu seperti apa sih kalau di Python? Nah, kalau di Python itu formatnya tuh gini, teman-teman. Kita coba tulis if dulu ya. Nah, kemudian kondisinya apa ya? Kondisinya misalnya ya kan aku pengen apa ya? Jika A di modulo 2 sama dengan 0, ya kan? Maka kita akan lakukan apa? Kita akan lakukan cetak, ya kan? Berupa print, ya kan? Nah, kita akan cetak A dulu, ya kan? Kemudian kita kasih keterangan bahwa A adalah bilangan genap. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi maksudnya A di modulo 2 sama dengan 0 artinya artinya dia adalah bilangan genap, ya kan? Kalau misalnya 4 nih, yang 4 di modulo 2 tuh pasti 0 gitu kan. Atau 6 ya kan. Nah, 6 kan genap juga tuh ya kan kalau di modulo 2 0 gitu ya kan. Nah, jadi maksudnya dia ini kayak apa ya? Dia ini kayak memeriksa gitu ya kan, apakah dia ini genap? Jika iya, maka kita akan print A adalah bilangan genap ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya ganjil ya kan, misalnya 5 nih ya kan. Nah, 5 ini kan kalau kita coba modulo dengan 2 kan hasilnya 1 ya kan. Nah, berarti dia terdeteksi bukan genap ya kan. Nah, karena hasil modulonya adalah 1 bukan 0. Yang dia minta kan 0 gitu kan, bukan 1 gitu kan. Nah, maka ya kan otomatis ya kan yang ini itu nggak akan dieksekusi. Nah, gitu ya. Jadi formatnya relatif sederhana ya, lebih sederhana daripada C++ ya. Nah, kalau di Python kita cukup tulis if, kondisinya apa ya kan, kemudian kasih pemisah pakai titik 2 ya, seperti ini. Nih, pakai titik 2 ya, teman-teman, bukan pakai titik koma. Jadi kita pakai titik 2 ya kan, pemisah antara kondisi dan juga apa yang dilakukan jika kondisinya terpenuhi. Ya kan? Nah, ini kondisinya dan kemudian ya kan setelah titik 2 ya kan itu adalah aksi apa sih yang dilakukan jika kondisinya terpenuhi. Ya kan? Nah, misalnya dalam hal ini ya kan jika dia genap ya kan maka kita akan cetak dia adalah bilangan genap. Nah, sedangkan ini
A ini kan 5 gitu kan. Berarti dia otomatis ganjil gitu kan, bukan genap gitu kan. Nah, kita akan lihat apakah dia akan mencetak sesuatu dan ternyata dia nggak mencetak sesuatu. Ya, kosong. Nih, outputnya nggak ada apa-apa, ya kan? Cuma ada tulisan ini ya, tulisan pesan bahwa kodenya berhasil gitu, ya kan? Nggak ada eh, kayak output yang kita harapkan, ya kan? Nah, karena kenapa? Karena kondisinya nggak terpenuhi, jadi dia nggak bakal dieksekusi gitu ya kan. Nah, terus eh, gimana caranya ya kan kalau misalnya kita pengen dua kondisi gitu loh ya kan, jika kondisi satu ini nggak terpenuhi maka ada alternatif gitu loh ya kan. Nah, eh, maka dari itu kita pakai else ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita cuma pakai else ya kan, bukan pakai elif ya kan, maka langsung aja ya kan, nggak usah pakai kondisi ya kan, langsung aja ya kan, karena else ini itu bisa dikatakan alternatif yang paling terakhir gitu loh ya kan. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya kondisinya itu ada 3 ya kan atau lebih ya kan, maka jangan pakai else dulu ya kan, tapi pakai elif dulu ya kan. Nah, elif ya kan kondisinya apa ya kan, kondisinya misalnya A sama dengan 5 misalnya, gitu-gitulah ya kan pokoknya ya kan. Nah, gitu ya. Nah, terus ya kan apa ya? Kita print A misalnya ya kan, kayak gini ya kan. Nah, terus ya kan apa namanya? Setelah semua kondisinya habis ya kan, kita misalnya cuma pengen 3 kondisi ya kan. Nah, ini kondisi pertama ya kan, ini kondisi kedua dan kondisi terakhir ya kan, baru kita pakai else ya. Nah, gitu ya. Dan karena kita pakai else, jadi kita nggak pakai kondisi ya kan. Artinya ini alternatif yang paling akhir gitu loh ya kan, alternatif yang tanpa syarat ya kan. Nah, sedangkan kalau elif ini alternatif tapi pakai syarat gitu loh ya kan, bisa dikatakan kayak gitu ya kan. Nah, syaratnya ya A sama dengan 5 gitu ya kan, syaratnya kondisinya harus terpenuhi. Tapi kalau else ini ya kan, karena dia nggak ada kondisi apa-apa, ya ya udah ya kan, apapun yang terjadi dia bakal eksekusi ya kan, eh, kalau memang kondisi-kondisi di atasnya itu nggak ada yang terpenuhi ya kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi eh, apa namanya, kalau misalnya cuma 2 ya kan, maka pakai else saja ya, jadi nggak usah pakai elif. Nah, misalnya ya kan kita di sini kan cuma nentuin ya kan ganjil genapnya doang kan ya kan, jadi berarti cuma perlu 2 kondisi berarti ya. Nah, karena cuma perlu 2 kondisi ya ya udah kita pakai else aja di sini ya. Oke, kita coba print ya. Print A adalah bilangan ganjil. Nah, seperti ini. Jadi dia cek dulu ya kan, oh ternyata yang ini nggak terpenuhi, ya udah ya kan dia bakal lari ke else gitu ya kan. Nah, ke alternatif yang paling terakhir gitu ya kan. Nah, sekarang kita akan coba run ya. Oke, error. Oh iya ya, kalau di Python kan dia nggak pakai tambah ya. Ini di Java ya kan. Yang kayak gini tuh di Java ya. Sorry ya teman-teman. Soalnya aku kuliah tuh pakai bahasa Java ya teman-teman. Jadi kebiasaan pakai bahasa Java, jadi sintaksnya sampai ke bawah ke Python gak tuh. Jadi kalau di Python itu pakai koma ya teman-teman. Nah, pemisahnya tuh pakai koma, bukan pakai tambah. Kalau di Java kan pakai tambah gitu kan pemisahnya ya. Nah, sedangkan di Python itu cuma pakai koma ya kan. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, pantesan ini, maksudnya apa nih? Unsupported operand. Ya pokoknya dia nggak support gitu ya kan sama plus gitu ya kan. Ternyata emang ini Python gitu kan, bukan Java gitu kan. Oke, sorry ya teman-teman. Nah, kita coba run lagi. Nah, sekarang udah jelas ya kan, 5 adalah bilangan ganjil. Oh ya, kalau misalnya kita pakai koma ya kan, maka otomatis spasinya tuh udah ada gitu loh ya kan. Jadi nggak usah pakai spasi lagi ya kan. Nah, tapi kalau misalnya di Java ya kan, itu kalau pakai plus itu nggak ada spasinya ya. Nah, jadi ya kan nggak usah pakai spasi lagi ya kan di string ini ya. Nah, jadi kalau kita coba run lagi, tuh spasinya cuma 1 ya kan. Nah, cuma 1 karakter ya kan.
Nah, jadi bonus lah ya kan, bonus dari Python gitu ya kan kalau kita pakai koma di sini ya kan itu ada spasinya ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, 5 adalah bilangan ganjil ya kan. Nah, bukan 5 adalah bilangan genap. Nah, coba kalau misalnya kita ganti jadi 10 ya kan. Nah, hasilnya 10 adalah bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi konsep dasarnya kurang lebih seperti itu ya kan. Nah, sekarang kita akan coba ya kan dengan 3 kondisi deh lagi. Nah, kondisi yang pertama itu adalah jika A di modulo 2 sama dengan 0, maka A adalah kelipatan 2. Ya, kelipatan 2. Nah, seperti ini ya kan. Nah, kemudian ya kan, oh ya, ini pakai elif ya, bukan else if ya, sorry. Oke, kemudian ya kan kita coba modulo 3 ya kan. Kita coba print, itu hasilnya adalah A adalah kelipatan 3. Nah, seperti ini ya. Dan yang terakhir ya, A bukan kelipatan 2 dan 3. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi ya kan kalau misalnya kita coba ya, kita coba run ya kan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 10 adalah kelipatan 2, benar ya. Karena kenapa? Karena 10 kalau di modulo 2 habis, ya kan, 0, ya kan. Maka kondisi ini terpenuhi, maka dia akan eksekusi ini. Eksekusi yang ini. Ya. Nah, sekarang ya kan kita akan coba ya kan gimana kalau 9. Ya. Nah, 9 ini ya kan di modulo 2 nggak bisa ya kan, tapi di modulo 3 habis gitu, ya kan. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, kita lihat 9 adalah kelipatan 3, bukan kelipatan 2. Nah, gitu ya, teman-teman. Karena 9 kalau di modulo 2 kan 1 bukan 0. Jadi ya udah yang if ini di skip, dia akan lempar ke alternatif kedua yaitu elif, ya kan? Nah, dia coba cek ya kan alternatif yang pakai syarat ini ya kan, yaitu di modulo 3 harus habis ya kan, dan ternyata syaratnya terpenuhi ya kan, 9 di modulo 3 0. Ya udah, yang ini bakal dieksekusi. Nah, gitu. Nah, sekarang ya kan gimana kalau 7 ya kan? Nah, 7 ini kan ya kan dia di modulo 2 nggak bisa, di modulo 3 nggak bisa juga. Nah, kira-kira outputnya apa? Mari kita coba run. Ya. Nah, outputnya adalah 7 bukan kelipatan 2 dan 3. Ya. Kenapa? Karena dia di modulo 2 kan 1. Di modulo 3 1 juga, ya kan? Nah, maka ya kan apa namanya? Setelah keduanya dicoba ya kan, kondisinya nggak ada yang benar, dilemparlah ke else, ya kan? Nah, dilemparlah ke sini ya kan, else ya kan, alternatif yang paling terakhir ya kan, yaitu else gitu ya kan. Nah, jadi alternatif yang paling terakhir adalah print A bukan kelipatan 2 dan 3. Nah, seperti yang kita lihat di output seperti ini ya, teman-teman. Nah, terus mungkin ada yang bertanya nih sampai sini, gimana kalau 12? Nah, 12 itu kan di modulo 2 bisa, di modulo 3 bisa. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Ya, kita coba ya, teman-teman. Nah, kita run. Maka hasilnya adalah bukan 12 adalah kelipatan 2 adalah 12 adalah kelipatan 3. Bukan ya. Tapi yang dicetak itu cuma 1. Cuma 12 adalah kelipatan 2. Sedangkan 12 adalah kelipatan 3-nya itu nggak di apa ya, nggak ikut dieksekusi gitu loh, ya kan? Kenapa ini terjadi? Nah, jadi ini sesuai dengan sifat dari percabangan ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada tiga kondisi nih, ya kan? Nah, dari 3 kondisi ini cuma salah satu yang bakal dieksekusi. Nah, itu sifat percabangan ya, teman-teman. Jadi nggak ada yang 2, ya kan? Nah, kalau misalnya pengen 2, ya kan? Ada 2 nih, ya kan? Ada 1, ada 2, ada 3, ya kan yang dieksekusi. Maka jangan pakai if, elif, atau else. Tapi pakai if, seperti ini ya kan? Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi kita pakai if gitu ya kan. Nah, gitu ya. Jadi ini sesuai dengan sifat percabangan ya kan. Kalau misalnya ada 3 kondisi yang pakai
sintaksnya kayak gini, if, elif, else, ya kan, kayak gini, maka cuma salah satunya aja yang bakal dieksekusi ya, teman-teman. Nah, jadi nggak dua gitu loh, ya kan, nggak dua atau lebih, ya kan, cuma satu, ya kan. Nah, yang dieksekusi yang mana, ya kan, yang paling pertama kondisinya memenuhi. Yang kondisi yang paling pertama yang memenuhi kan yang ini nih, ya kan, ya udah, berarti yang ini yang dieksekusi, ya kan. Nah, gitu ya. Jadi yang kondisi pertama yang memenuhi itulah yang akan dieksekusi, ya kan. Nah, terus ya kan gimana caranya biar eh, 12 adalah kelipatan tiganya juga muncul gitu loh, ya kan. Caranya ya seperti yang udah aku bilang tadi, pakai if, ya kan. Jangan pakai elif, ya kan. Nah, kayak gini, ya kan, pakai if 2 kayak begini. Jangan pakai elif, ya kan. Satunya elif, satunya if. Jangan, ya kan, pakai if keduanya seperti ini. Maka apa yang terjadi? Kita coba run. Tuh, kalau kita lihat, sekarang ada 2, ya. 12 adalah kelipatan 2, dan 12 adalah kelipatan 3. Jadi ada 2, ya kan. Outputnya sekarang ada 2, ya kan. Karena ya memang benar, 12 kan memang kelipatan 2, dan 12 juga memang kelipatan 3, ya kan. Nah, gitu ya. Hal ini terjadi karena eh, if ini ya, if yang pertama ini dengan if yang kedua ini, itu dianggap sebagai percabangan yang berbeda. Nah, karena percabangannya berbeda, maka otomatis ya sifatnya independen gitu loh, ya kan. Jadi kayak nggak pedulilah, ya kan, ini percabangan pertama ini dieksekusi atau enggak, ya kan. Pokoknya kalau percabangan kedua ini eh, kondisinya memenuhi, ya dia bakal eksekusi, ya kan. Nah, ternyata ya kan kebetulan nih percabangan pertama ya kan kondisinya memenuhi, dan percabangan kedua kondisinya memenuhi juga, ya kan. Ya udah, ya kan, dieksekusilah kedua-duanya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya beda cerita kalau kita pakai elif. Kalau kita pakai elif, maka kedua ini itu dianggap sebagai satu percabangan ya. Nah, sedangkan kalau pakai if itu dianggap sebagai dua percabangan yang berbeda ya. Dan dalam satu percabangan, ingat ya, sifat dari percabangan ya. Dalam satu percabangan cuma satu yang akan dieksekusi. Nah, itu ya sifatnya yang harus teman-teman ingat ya. Oke? Aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang percabangan dalam bahasa Python ya. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!